Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait konsep supervisi dalam manajemen keperawatan. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian dari supervisi tersebut. Supervisi merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam fungsi manajemen yang merupakan salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan pelayanan di tatanan rumah sakit termasuk pelayanan keperawatan. Nah, supervisi juga merupakan kegiatan yang terencana oleh seorang manajer yang dilakukan dalam bentuk bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi, dan juga evaluasi yang diberikan kepada stafnya dalam melaksanakan kegiatan atau tugasnya sehari-hari. Nah, supervisi pelayanan keperawatan merupakan kegiatan interaksi dan komunikasi antar supervisor dengan perawat pelaksana di mana perawat tersebut menerima bimbingan, dukungan, bantuan, dan dipercaya sehingga perawat tersebut dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya supervisi, seorang manajer keperawatan dapat menemukan berbagai kendala dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan juga dapat menghargai potensi setiap anggota ataupun stafnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan dari supervisi. Nah, kegiatan supervisi itu mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang kondusif dan juga nyaman yang mencakup lingkungan fisik, atmosfer kerja, dan juga sumber-sumber yang dibutuhkan dalam memudahkan pelaksanaan tugas. Nah, tujuan supervisi ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah diarahkan pada kegiatan untuk mengorientasikan staf dan juga pelaksana keperawatan. Kemudian tujuan yang kedua, melatih staf dan pelaksana keperawatan. Selanjutnya, memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk menimbulkan kesadaran dan mengerti peran dan fungsinya sebagai staf. Serta tujuan yang terakhir, difokuskan kepada pemberi pelayanan, kemampuan staf dan juga pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Tujuan supervisi kinerja perawat dalam pendokumentasian adalah meningkatkan keterampilan dalam pendokumentasian keperawatan. Hasil akhir yang dicapai adalah meningkatkan kepuasan kerja perawat dan juga kualitas dari layanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari supervisi, yang mana supervisi itu berfungsi untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan yang terjadwal yang menjamin kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan standar kerja. Selain itu, supervisi juga berfungsi untuk membimbing, memberikan contoh, mengarahkan, dan menilai ataupun mengevaluasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dari supervisi, di mana supervisi itu dapat meningkatkan efektivitas kerja. Nah, peningkatan efektivitas kerja ini erat kaitannya atau erat hubungannya dalam peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki oleh staf ataupun perawat pelaksana, serta makin terbinanya hubungan dan suasana yang lebih harmonis antara bawahan dan juga atasan. Kemudian manfaat yang kedua, supervisi dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja. Nah, peningkatan efisiensi kerja erat kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, sehingga pemakaian sumber daya yang sia-sia ataupun mubazir dapat kita cegah. Nah, sasaran yang menjadi target dalam supervisi ini adalah yang pertama,
penggunaan alat yang efektif dan juga ekonomis, kemudian juga sistem dan prosedur yang tidak menyimpang, kemudian pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara atasan dan bawahan ataupun antar bawahan. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan tugas keperawatan yang berkualitas. Serta sasaran yang terakhir adalah penyimpangan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan tidak terjadi di dalam rumah sakit. Nah, kemudian supervisor dalam keperawatan itu terdapat 3 supervisor. Yang pertama adalah kepala ruangan, yang kedua adalah pengawas keperawatan, dan yang ketiga adalah kepala seksi keperawatan. Nah, kita akan bahas yang pertama itu kepala ruangan, di mana kepala ruangan ini bertanggung jawab untuk melakukan supervisi pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien di ruang perawatan yang dipimpinnya. Nah, kepala ruangan mengawasi perawat pelaksana dalam memberikan asuhan keperawatan, baik yang diberikan secara langsung maupun secara tidak langsung, disesuaikan dengan model penugasan yang diterapkan di dalam ruang perawatan tersebut. Nah, kepala ruangan ini merupakan ujung tombak penentunya tercapai atau tidaknya tujuan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengawas keperawatan atau supervisor. Nah, ruang perawatan dan unit pelayanan yang berada di bawah unit pelaksana fungsional atau kita sebut biasanya dengan UPF mempunyai pengawas yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pelayanan keperawatan. Nah, pengawas ini bertanggung jawab dalam mensupervisi pelayanan kepala ruangan yang ada di dalam instalasinya. Nah, pengawas keperawatan atau supervisor ini kita juga biasa sebut sebagai kepala instalasi. Kemudian supervisor ke dalam keperawatan yang ketiga adalah kepala seksi keperawatan, di mana kepala seksi keperawatan ini mengawasi instalasi dalam menjalankan tugasnya secara langsung dan seluruh perawat secara tidak langsung. Kemudian kita masuk ke dalam kompetensi yang dimiliki oleh seorang supervisor, di mana di sini terdapat 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang supervisor. Yang pertama itu adalah knowledge kompetensi, di mana kemampuan pengetahuan yang merupakan pintu masuk seseorang untuk bekerja dengan baik. Nah, seorang manajer itu akan lebih sukses apabila dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Kemudian kita masuk ke dalam kompetensi yang kedua, yaitu entrepreneurial kompetensi, di mana kompetensi ini meliputi 2 bagian, yaitu orientasi efisiensi dan produktivitas. Nah, orientasi efisiensi ini adalah keinginan untuk mendapatkan dan melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan menggunakan dan menggabungkan semua sumber daya yang ada. Nah, sedangkan orientasi pada produktivitas atau pada produktif artinya memiliki inisiatif, menuliskan laporan, menyapa atau menghubungi klien dan melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Kemudian kita masuk ke kompetensi supervisor yang ketiga, yaitu intelektual kompetensi, di mana intelektual ini meliputi 3 bagian penting, yaitu berpikir logis dengan mencari penyebab dari suatu kejadian, kemudian juga berpikir secara konseptual, yaitu mampu untuk mengumpulkan informasi dan dapat membedakan hal-hal yang berada di luar konsep. Kemudian juga bagian yang terakhir adalah keterampilan dalam mendiagnosis, yang mana adalah sebuah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan teori ke dalam situasi dan kondisi kehidupan yang nyata. Selanjutnya kita masuk ke dalam kompetensi supervisor yang keempat, yaitu sosio-emosional kompetensi, di mana kompetensi ini meliputi 5 bagian penting, yaitu kepercayaan diri, pengembangan, persepsi objektif, pengkajian diri yang akurat, dan juga adaptasi. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh supervisor dan terakhir adalah interpersonal kompetensi, di mana meliputi 8 bagian yang penting,
yaitu selain memiliki kepercayaan diri yang kuat dan pengembangan lain, juga memiliki perhatian kepada dampak, kekuasaan satu sisi, kekuasaan sosial, dan berpandangan positif, serta mampu mengelola proses dalam kelompoknya. Nah, sedangkan menurut dari Suryanto pada tahun 2009, di mana dia menerangkan bahwa seorang supervisor keperawatan itu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari harus memiliki kemampuan. Nah, di sini Suryanto menjelaskan bahwa kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh supervisor itu yang pertama adalah memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh staf dan pelaksana keperawatan. Kemudian yang kedua, memberikan solusi, saran, nasihat, dan bantuan kepada staf dan juga perawat pelaksana. Kemudian kita masuk ke kompetensi yang ketiga, yaitu memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf dan juga pelaksana keperawatan. Selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap penampilan kerja perawat ataupun kinerja dari seorang perawat pelaksana. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja kepada staf dan pelaksana keperawatan. Nah, kita masuk ke dalam peran seorang supervisor. Nah, peran supervisor ini adalah sebagai seorang perencana, kemudian sebagai seorang pengarah, dan juga sebagai seorang penilai. Peran supervisor sebagai seorang perencana ini adalah seorang supervisor itu dituntut untuk mampu membuat perencanaan sebelum dia melaksanakan supervisi. Nah, dalam perencanaan itu seorang supervisor merencanakan pemberian arahan untuk memperjelas tugasnya untuk siapa, kemudian kapan waktunya, kemudian bagaimana dilaksanakan, dan alasan mengapa harus dilaksanakan, serta termasuk dalam memberikan instruksi. Nah, cakupan supervisi itu meliputi siapa yang disupervisi, apa tugasnya, kapan waktunya disupervisi, kenapa dilakukan supervisi, dan bagaimana masalah tersebut sering terjadi. Kemudian kita masuk ke dalam peran supervisor yang kedua, yaitu sebagai pengarah, di mana peran supervisor sebagai pengarah ini adalah kemampuan seorang supervisor dalam memberikan arahan yang baik, yang sangat diperlukan untuk melakukan supervisi. Nah, pengarahan harus lengkap sesuai dengan kebutuhannya serta dapat dimengerti. Pengarahan juga menunjukkan indikasi yang penting dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian juga kita sebagai seorang supervisor harus menghindari pengarahan dalam satu waktu. Jadi pastikan arahan yang kita berikan itu dapat dimengerti dan dapat ditindaklanjuti. Pengarahan diberikan untuk menjamin agar mutu asuhan perawatan itu berkualitas. Nah, supervisor mengarahkan perawat pelaksana untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh rumah sakit. Nah, pengarahan ini bertujuan untuk mencegah staf ataupun bawahan melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang ada. Kemudian kita masuk ke dalam peran supervisor yang ketiga, yaitu supervisor sebagai penilai, di mana seorang supervisor dalam melakukan supervisi itu dapat memberikan penilaian yang baik. Penilaian akan berarti dan dapat dikerjakan apabila tujuannya spesifik dan juga jelas, serta terdapat standar penilaian kerja dan observasinya akurat. Nah, dalam melaksanakan supervisi, penilaian hasil kerja perawat pelaksana itu dilakukan pada saat dia melaksanakan asuhan keperawatan selama periode tertentu. Nah, hal ini dilakukan secara terus-menerus selama supervisi berlangsung. Nah, peran supervisor dalam supervisi kinerja pendokumentasian asuhan keperawatan adalah merencanakan pelaksanaan supervisi, mengarahkan perawat dalam pendokumentasian yang benar, melatih perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan, dan sebagai penilai secara objektif kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas dan tanggung jawab seorang supervisor, di mana seorang supervisor itu eh, dapat melaksanakan tugas yang diantaranya adalah merencanakan tugas sehari-hari dan juga menggunakan wewenangnya dengan tepat. Dalam merencanakan tugas sehari-hari ini terdapat pembagian tugas kerja dan juga perincian penggunaan waktu dan batas wewenang. Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang kedua yaitu adalah menggunakan wewenang dengan tepat. Ini di mana supervisor itu harus bertindak efektif dan efisien serta mampu mengelola masalah yang berkaitan dengan kinerja dokumentasian. Kemudian juga mampu untuk memimpin kelompok dengan kegiatan dan tujuan tertentu serta transformasi informasi baik dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah supervisi. Nah, supervisi ini dilakukan secara bertahap. Menurut Nursalam, pada tahun 2004, langkah-langkah dalam menerapkan supervisi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pra-supervisi, pelaksanaan supervisi, dan pasca supervisi. Nah, kita akan bahas masing-masing dari langkah tersebut. Pada saat pra-supervisi, di sini supervisor itu menetapkan kegiatan yang akan dilakukan serta menetapkan tujuan yang akan dicapai melalui tindakan atau tindakan supervisi. Kemudian kita masuk ke dalam langkah yang kedua yaitu pelaksanaan supervisi. Nah, di sini supervisor itu menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan. Kemudian juga supervisor mendapat beberapa hal yang memerlukan pembinaan. Selanjutnya supervisor memanggil perawat primer dan juga perawat asosiat untuk mengadakan pembinaan dan juga klarifikasi permasalahan. Nah, pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder, maka seorang supervisor harus melakukan klarifikasi permasalahan yang ada dan juga melakukan tanya jawab dengan perawat pelaksana. Nah, langkah yang terakhir adalah pasca supervisi, di mana dalam langkah terakhir ini seorang supervisor itu memberikan penilaian supervisi dan juga memberikan feedback dan klarifikasi. Selain itu juga seorang supervisor harus memberikan reinforcement dan juga follow up perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh perawat pelaksana. Nah, alat ukur untuk mengukur supervisi pelayanan keperawatan yang telah dilakukan uji validitas dan juga reliabilitasnya ini adalah The Manchester Clinical Supervision Scale, di mana dalam kuesioner ini terbagi menjadi 3 komponen yang merupakan pengembangan dari model Proctor, yaitu komponen normatif, komponen formatif, dan juga komponen restoratif. Nah, komponen normatif ini tujuannya adalah mempertahankan kinerja dan meningkatkan profesionalisme. Nah, dalam komponen ini berisikan item pernyataan yaitu finding time, di mana waktu yang tersedia dari supervisor untuk melakukan supervisi. Nah, item pentingnya supervisi dan juga item kepercayaan atau hubungan. Kemudian kita masuk ke dalam komponen yang ketiga yaitu komponen normatif, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, di mana item ini berisikan item pernyataan, meningkatkan pelayanan dan keterampilan, dan juga item masalah pribadi serta refleksi diri. Selanjutnya kita masuk ke dalam item komponen yang ketiga yaitu komponen restoratif, di mana tujuannya adalah memberikan dukungan, di mana komponen restoratif ini berisikan item pernyataan dukungan dan juga nasihat dari supervisor. Baiklah, sekian materi terkait dengan supervisi dalam manajemen keperawatan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.